Ya sahabat Kompas Otom, balik lagi di channel Kompas Otomotif. Sekarang saya ada di pabriknya Polytron, tepatnya salah satu dari pabrik Polytron yang ada di Sayung, dekat dengan Semarang. Kita akan berkeliling ke pabrik-pabriknya Polytron untuk menyaksikan bagaimana proses pembuatan motor listriknya Polytron, yaitu ada Fox R dan ada Fox S. Kebetulan untuk yang di Sayung ini adalah tempat assembly atau perakitan motornya. Lalu ada yang kedua, ada di Sidorakso, di mana dia perakitan baterai. Dan terakhir ada di Kudus, di mana itu adalah pusat R&D-nya Polytron. Begitu juga ya Polytron TV tentu ada di sana. Oke, saksikan terus videonya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ke channel Kompas Otomotif. Oke, saksikan terus videonya. Pabrik Polytron itu ada 3. Pertama ada di Sayung, kedua ada di Sidorakso, dan terakhir ada di Kudus atau Krapyak. Pertama kita akan mendatangi pabrik Polytron yang ada di Sayung, di mana di sini dirakit motor listrik Polytron, baik Fox R maupun Fox S. Yuk saksikan seperti apa proses perakitan motor listrik ini. Pada pabrik Polytron yang ada di Sayung, ini khusus untuk perakitan saja, karena baterainya itu sekarang diproduksi di pabrik Polytron yang ada di Sidorakso. Jadi setelah diproduksi di pabrik Sidorakso, dikirim ke pabrik yang ada di Sayung. Nah, di Sayung ini, dari yang tadinya rangka, dijadikan 1 unit motor yang jadi. Proses awal perakitannya, ya tadi, dari rangka, dipasang ke conveyor belt secara terbalik. Baru dipasang bagian swing arm belakang, lalu dinamo, dan shock breaker yang ada di belakang. Setelah itu motor dibalikkan kembali ke posisi seharusnya dan dipindah ke conveyor belt selanjutnya. Nah, rangka ini dia sudah dicat dengan ada bak di bagian bawah untuk tempat baterai. Nah, sebelum dipasang baterainya, dipasang dulu bagian depan, yaitu shock breaker depan, komstir, sampai stang. Dan ada juga pelindung lumpur untuk roda depan. Ini nih yang ada baru di Fox R dan Fox S. Setelah itu dipasang, diangkatlah baterai yang beratnya itu 35 kg untuk Fox R ke dalam bak yang ada di rangka. Setelah itu dipasang perkabelan lainnya di bagian baterai, lalu ada juga control unit yang ada di bagian belakang dan inverter di bagian depan. Lalu setelah itu bodi dipasang, dicek juga lampu-lampunya sudah terpasang atau belum, bodi belakang, bodi depan, cakram belakang, cakram depan. Semuanya digabung hingga akhirnya nanti jadi di akhir. Tapi sebelum itu, sebelum motornya jadi semua, dipasang juga numbering atau logo-logo seperti Polytron Fox R, lalu elektrik, logo Polytron, itu semuanya dipasang secara manual pakai tangan. Setelah beres dari assembly line, motor ini langsung dicoba di dyno, dites motor listriknya itu tenaga yang keluar seperti apa, kecepatannya berapa, itu semuanya pakai dyno. Pengereman depan, pengereman belakang juga dites, dan kelurusan stang dengan roda depan. Baru habis itu quality check, dan motor ini di pabrik Polytron itu dicas dulu sampai 100%, lalu di discharge lagi sampai 60% atau dikurangi untuk membuat si battery management systemnya belajar bagaimana dia menyimpan tenaga atau menyimpan energi dalam baterainya. Ini juga menjadi standarnya Polytron untuk menyimpan motor itu tidak dalam kondisi baterai penuh atau cuma 60%. Selesai, quality check, semuanya diperiksa, disimpan di gudang, dan akan dikirim ke dealer-dealer selanjutnya. Lalu tidak cuma di assembly line, kita juga berangkat ke pabrik Polytron yang ada di Sidorakso. Di Sidorakso ini khusus
Sebenarnya banyak produk Polytron lainnya seperti speaker, televisi, tapi di Sidoarjo ini juga dibuat fasilitas perakitan baterai. Pabrik ini khusus perakitan baterainya ini cukup unik, di mana ketika kita masuk semuanya harus clear atau steril. Kita pakai pakaian khusus, pakai topi khusus, dan masuk ke chamber untuk dibersihkan pakai angin atau ya proses pemandian pakai angin gitu deh. Ketika awal masuk, sel-sel baterai yang dimiliki itu dikumpulkan atau di-grouping sesuai sama spesifikasinya. Jadi ini ada 23 sel dalam satu baterai, itu dikumpulkan semuanya yang seragam agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan lah. Jadi semuanya harus sama. 23 itu dikumpulkan, digabung pakai bracket yang sudah dibuat langsung oleh Polytron. Lalu ketika sudah jadi sebuah grup atau satu bongkahan baterai dari sel-sel baterai, bagian kutub-kutub atasnya itu dilas. Pertama dibersihkan dahulu, lalu dilas agar untuk menyambungkan antar kutub setiap baterainya itu. Sudah selesai, dipindah ke conveyor belt satunya lagi untuk dipasang sensor temperatur di setiap sel baterainya. Jadi diperiksa, nanti battery management system punya sistem yang memeriksa temperatur baterainya. Jadi ketika ada satu sel baterai yang tidak normal temperaturnya, maka akan memberikan peringatan kepada battery management system. Lalu itu selesai, semuanya dilas, disolder bareng-bareng, dijadikan satu, ditutup pakai cover yang dari besi. Itu ditutupnya secara rapat karena baterai dari Polytron ini sudah lolos sertifikasi IP67, di mana baterai itu bisa direndam di kedalaman sekitar 1 meter selama 30 menit dan dia masih berfungsi dengan baik. Jadi udah dipasang gitu, dites lagi nih untuk mengecek kebocorannya pakai tekanan udara. Kalau nggak bocor, aman. Lanjut. Sebelum lanjut ini, dia dicas lagi dari 0 sampai 100%, lalu ke 60% lagi. Dicas, lalu di-discharge. Jadi, balik lagi baterai ini untuk memberikan pelajaran bagaimana proses pengecasan dan pengurangan baterai ketika digunakan. Udah beres semuanya, di-pack dengan baik, dengan aman, lalu dikirim ke pabrik Polytron yang ada di Sayong untuk disatukan dengan motor. Selanjutnya kami juga nggak cuma ke Sayung atau Sidoarjo, kami juga ke Polytron Krapyak, di mana ini adalah sebenarnya pabrik pertamanya Polytron dan pusat R&D-nya motor listrik. Di sini kami datang ke showroomnya di mana ada berbagai produk Polytron dan termasuk motor listrik. Ada satu yang unik nih, Fox R dengan livery, di mana ini belum dijual, jadi cuman ya kreasinya Polytron kalau misalnya Fox R punya livery. Keren ya, warnanya kaki begini dengan livery seperti checkered flag berwarna hitam glossy dan ada logo Polytron dan tulisan Fox R yang besar di bagian bodinya. Di sini juga ditampilkan Fox S yang sedang direndam di air dengan kedalaman 50 cm. Baterainya itu ditaruh di luar, tidak di dalam motor, direndam. Dan motor masih bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau di sebelah sini ada 2 Fox R. Ini sebelum improvement, ini setelah improvement. Bisa dilihat dari depan posisi plat nomor. Banyak yang ngeluh di bawah, entah kehalangan ketika lewat posisi tidur, entah patah, dan ini berbahaya. Dipindah ke atas kayak Fox S. Ini improvementnya. Lalu bukan itu juga, dari footstep nih, yang tadinya di atas karena posisinya terlalu tinggi, diubah jadi ke bawah posisinya. Nah, ini juga sebelum improvement, kalau kalian lihat, ini baterainya, cover baterainya kelihatan ya. Kalau misalkan kena cipratan air, bakal sampai sana nih. Cuman, untuk yang nanti ke depannya, seperti ini. Dia ada cover lagi sehingga melindungi bagian dalam ini nggak kotor. Dan masih banyak improvement lainnya yang akan terus dikembangkan oleh Polytron sesuai dengan masukan. Ya, sahabat kompas.com, sekian video kita factory visit Polytron EV. Jadi semakin ya membuktikan ya produksinya gimana, dari sasis, dari rangka doang sampai jadi, terus pemakingan
atau packingan baterainya seperti apa. Dan kita ada di pusat R&D-nya. Jadi ya wow, semakin percaya sih dengan hasil buatannya dan kualitas yang diberikan oleh Polytron ini. Oke, sekian video singkat ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ke channel Kompas Otomotif. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Oke, dadah.